Karena sampai saat ini eh, pada sore menjelang malam ini kita dapatlah kembali bertatap muka dalam rangka penyamaan persepsi untuk menghadapi Loka 7 yang akan dilaksanakan 2 hari tanggal 27 dan 28. Kemudian salawat bering salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Balai Guru Penggerak atau Ibu Penjab kita, mengharapkan kita semua untuk melaksanakan penyamaan persepsi guna supaya perjalanan kita dalam melaksanakan Loka 7 berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian kita mengetahui bahwa Loka 7 ini adalah Loka yang paling istimewa, paling akhir, yaitu dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28. Jadi untuk ini kita perlu sama-sama menyamakan persepsi kita. Jadi untuk penyamaan persepsi ini, kita mulai dulu yang tanggal 27, kita minta kepada Ibu Indri untuk dapat memberikan sedikit pandangan-pandangan tentang pelaksanaan Loka 7 hari pertama. Kepada Ibu Indri Widiasuti, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak John. Bapak Ibu itu di grup kita sudah di-share skenario Loka 7. Pak Chen bisa bantu share screen. Ini lagi terkendala. Sudah ada di grup Pak Chen. Sudah nampak ya Pak Ibu? Udah dapat. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja mengingat waktu. Mohon maaf sebelumnya skenario ini baru dikirim karena baru selesai ketika akan memasuki ruangan Zoom ini. Bapak Ibu, skenario Loka 7 ini kita ambil dari bahan yang diberikan oleh BGP dan sudah ini dirangkum kegiatan yang akan kita lakukan pada hari pertama. Pak Chen kayaknya apanya beda. Oke. Baik, untuk Loka 7 itu pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 27 April 2024. Waktunya di sini masih tetap dibuat pukul 8 sampai 15.15. Tapi kalau dilihat di buku itu hanya 3 JP. Bentuk kegiatan luring, tempat di SMP 1 Harau. Pengajar praktik, kalau kita lihat di buku, ini kegiatan Loka 7 hari pertama itu berkumpul semua CGP dan semua PP dalam suatu ruangan. Itu kalau yang dibaca, nanti kita diskusikan. Karena kemarin Pak Joni juga sudah mengirimkan lokal ya Pak ya, tetap dibagi. Iya. Jadi bagaimana sebaiknya nanti kita kembalikan kepada PP. Di sini ini membuat berdasarkan buku panduan. Aktor yang terlibat CGP kita 81 orang dan PP 14 orang. Dimulai dari pukul 8 sampai 8.30 itu pembukaan selama 30 menit. Ini seperti biasa, ada pembukaan oleh salah satu PP, lalu nanti juga ada ice breaking, penjelasan tujuan, dan juga tentang kesepakatan belajar. Ini sudah biasa yang 30 menit. Lalu kegiatan selanjutnya itu ada selama 135 menit. Kalau Indri rentangkan waktu itu dari 8.30 sampai 10.15. Jadi dari 8.30 sampai 10.15. Dimulai 30 menit awal, itu kegiatannya adalah evaluasi program pelatihan CGP. Pertama, PP menempelkan kertas plano di 5 sisi dinding. Bapak Ibu PP itu kalau kita lihat di bahan yang diberikan BGP itu sudah diatur bagaimana penyusunan ruangan untuk Loka 7. Jadi di letak yang
kertas plano 1, kertas plano 2, kertas plano 5, layar dan sebagainya itu sudah diatur dalam buku panduan. Itu ada, bisa kita lihat bersama. Apa saja itu kertas plano yang ditempel pada 5 sisi dinding? Yang pertama, dinding pertama itu judulnya materi pelatihan. Yang dinding kedua, pengajar praktik, fasilitator, dan panitia. Dinding ketiga, media belajar berupa aplikasi online tatap muka atau LMS. Dinding keempat, durasi belajar tatap muka dan belajar mandiri. Untuk dinding keempat itu ada 2 kertas plano. Kertas plano pertama itu belajar tatap muka, kertas plano kedua belajar mandiri. Dinding kelima yaitu bahan ajar berupa modul, buku saku, dan video. Jadi ada 5 sisi dinding yang berisikan 5 kertas plano. Selanjutnya, PP menyiapkan kertas post-it berwarna hijau dan kuning. Kalau di buku panduan CGP dibagi menjadi 10 kelompok. Di sini ini membuat CGP dibagi menjadi 14 kelompok berdasarkan kelompok PP karena kita terdiri dari 14 PP. Masing-masing kelompok nanti dipandu atau dipimpin oleh satu PP. Tugas CGP adalah CGP melakukan refleksi atau evaluasi dari 5 aspek yang sudah tertulis di dinding, yaitu dinding 1 sampai dinding 5. Masing-masing CGP nanti mendapatkan 2 kertas post-it warna hijau dan kuning. Warna hijau itu berisikan hal baik yang sudah dilakukan selama kegiatan PGP yang 6 bulan. Sedangkan kertas kuning adalah hal yang perlu ditingkatkan. Hal baik dan hal yang perlu ditingkatkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan 5 aspek tadi. Materi pelatihan, PP fase panitia, dan sampai nanti bahan belajar. Jadi kita CGP melakukan evaluasi berdasarkan 5 aspek. Cara kerjanya itu sesuai dengan buku panduan. Kalau kita bagi kelompok kita ada 14, itu pada putaran pertama kelompok 1, 2, 3 nanti menempelkan pada dinding pertama, mengisi dinding pertama. Kelompok 4, 5, 6 mengisi dinding kedua, sampai seterusnya mengisi dinding kelima. Jadi kelompok itu dibagi menjadi 5, 3, 3, 3, 3, 2. Itu Pak Chan, hitungannya Pak Chan. Kalau 14, 3, 3, 3, 3, yang terakhir 2. Nah, lalu kita beri waktu 5 menit. Setelah itu berputar. Nah, kelompok 1, 2, 3 mengisi dinding kedua lagi. Nah, lalu waktu 5 menit berputar lagi. Kelompok 1, 2, 3 mengisi dinding ketiga lagi. Begitu seterusnya sampai semua kelompok mengisi ke-5 aspek yang ada di dinding. Nah, itu rangkaian kegiatan kita untuk 30 menit awal. Nanti PP hanya sekedar memberikan penguatan, lalu juga mendokumentasikan kegiatan. Itu untuk evaluasi program pelatihan CGP. 30 menit selanjutnya itu berbagi aksi nyata. Jadi yang harus kita minta kepada CGP yang akan dibawa pada loka 7 itu yang hari pertama adalah masing-masing CGP membawa 1 foto atau poster aksi nyata terbaik yang pernah mereka lakukan selama mengikuti program guru penggerak angkatan 9. 1 foto atau poster aksi nyata terbaik. Pada 30 menit kedua ini, CGP mengeluarkan foto atau poster aksi nyatanya. Lalu, ini nanti mungkin yang akan kita diskusikan, CGP secara bergantian bercerita mengenai foto aksi nyata yang dibawa. Mengingat waktu kita 30 menit, CGP kita ada 81, rasanya tidak mungkin kita 81 CGP bergantian menceritakan foto tersebut. Mungkin nanti kita mungkin per kelompok bisa jadi, misalnya kelompok Pak Joni 1 orang, kelompok Pak Cendro 1 orang, mungkin itu yang bisa kita lakukan atau bagaimananya nanti kita diskusikan. Itu untuk 30 menit kedua. 30 menit ketiga, berbagi dampak positif. Kembali kita menempelkan 5 kertas plano di 5 sisi dinding. Dinding yang pertama itu perubahan positif pada murid. Dinding kedua perubahan positif pada rekan guru.
Dinding ketiga, perubahan positif pada kepala sekolah. Dinding keempat, perubahan positif pada komunitas praktisi. Dan dinding kelima, perubahan positif pada ekosistem belajar. CGP diberikan kertas post-it berwarna orange. Sama dengan kegiatan 30 menit pertama tadi, nanti secara bergantian kelompok mengisi kelima dinding ini dengan mencatat apa saja perubahan positif yang terjadi pada murid selama CGP sudah melakukan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Sampai yang dinding kelima, perubahan positif pada ekosistem pelajar. Di sini tugas PP kembali hanya memandu dan memberikan penguatan serta mendokumentasikan kegiatan. Pada pukul 10.15 menit terakhir, itu kegiatan kita persiapan pameran hasil belajar. Jadi PP menyiapkan satu dinding besar yang nantinya berfungsi untuk galeri foto. Nanti PP meminta CGP kelompoknya itu bergantian menempelkan foto atau poster aksi nyata yang dibawa tadi ke dinding besar yang sudah dijadikan galeri foto. Nanti setelah kegiatan tersebut, PP mendokumentasikan kegiatan, CGP mungkin juga mendokumentasikan kegiatan. Itu 15 menit terakhir. Hal yang harus dibawa CGP adalah foto atau poster aksi nyata terbaik yang pernah CGP lakukan selama PDP Angkatan 9. Mungkin Bapak Ibu dari panduan untuk Loka 7 hari pertama, kalau kita rentang waktunya itu hanya dari pukul 8 sampai pukul 10.15, 3 JP. Kalau hari kedua nanti kenapa tidak dibuat, karena menyesuaikan dengan agenda yang dibuat oleh panitia kita. Jadi kalau kita lihat di buku, hari pertama 3 JP, hari kedua 5 JP, totalnya 8 JP. Mungkin itu Bapak Ibu semua untuk kegiatan kita di Loka 7 atau di hari pertama, hari Sabtu, tanggal 27 April 2024. Kami kembalikan kepada Pak Joni. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Indri yang telah memaparkan skenario kegiatan kita pada hari pertama. Kemudian di sini mari kita saling berdiskusi tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh Ibu Indri. Yang pertama saya juga ingin menanggapi apa yang Bu Indri sampaikan tadi, yaitu saya sudah mengirimkan lokal kelas masing-masing sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Ibu Rosa kemarin. Karena di Loka 7 ini saya bertanya ke Ibu Rosa, dilaksanakan seperti biasa dan tetap satu kelas 3 PP. Makanya saya tetap mengirimkan berbagai kelas. Tapi seandainya memang ini yang terbaik, atau mungkinkah kita akan melaksanakan dalam satu ruangan dengan 81 CGP dan 14 PP, mari ini kita bicarakan bersama. Apakah, karena saya juga belum pengalaman sebelum-sebelumnya, mungkin Bapak Ibu PP yang lulusan guru penggerak ini akan lebih tahu daripada kami. Mari kita saling apakan. Silakan Bapak Ibu memberikan masukannya mengenai Loka Karya pada hari pertama ini. Terima kasih Pak Koordinator. Terima kasih Indri yang sudah memaparkan kegiatan kita. Kita sudah menyamakan persepsi dengan BGP dan nampaknya BGP memang mengarahkan kita untuk tetap membagi kelas ya. Kalau dulu di angkatan kami memang untuk Loka 7 hari pertama itu digabung dalam satu kelas. Tapi karena kita sudah diarahkan oleh BGP berbagi kelas, maka menurut saya kita ikuti hasil penyamaan persepsi, kita berbagi kelas seperti yang sudah dibagi oleh Pak Koordinator. Dan walaupun kita berbagi kelas, rancangan yang dijelaskan oleh Indri ini juga bisa kita pakai di kelas kita masing-masing. Ini masih tetap relevan rancangannya ini, kan hanya berbeda jumlah pesertanya saja. Mengenai prosesnya akan persis sama dengan yang dibagi Indri ini. Menurut saya seperti itu, Pak Koordinator.
Iya, terima kasih Pak Chen yang telah memberi masukan. Ya, mari kita sepakati bersama bagaimana yang terbaiknya, bagaimana Bapak Ibu yang lain yang hadir pada saat ini. Mungkin kita hadir entah pengaruh masuk susah, kata kata Bu Neneng masuk payah masuk. Nah, ini kita hadir baru 8 orang, Pak Chen. Halo, Pak Chen? Iya, Pak. Hanya 8 Ya, orang 8 dan orang. waktu tinggal 10 menit lagi. Iya. Ya, nanti Bagaimana kalau ya nanti bisa kita silakan. lanjutkan lagi. Ya, silakan Bapak Ibu Mm. berikan masukan mengenai eh, kita menghadapi penyamaan persepsi menghadapi Lokakarya 7 ini, Bapak Ibu. Mari kita bersama berdiskusi. Silakan Ibu Indra, Ibu siapa lagi nih? Pak Datu. Iya Pak, ya terima kasih Pak Joni. Iya. Eh, ya dulu waktu angkatan 4 memang kami digabung dalam satu ruangan. Nah, skenario yang sudah dibuat Indri ini, kalau kita pakai untuk lokasi seperti biasa yang dibagi kelas itu juga tadi memang cocok juga. Nah, bagaimana dengan yang bagian terakhir itu? Yang PP menyiapkan satu dinding untuk galeri foto, berarti itu tetap di kelas juga Pak Chen? Ya, kalau saya mengartikan, ya izin Pak Gor. Iya, iya, lanjut Pak Chen. Kalau saya mengartikan yang ini adalah persiapan pameran hasil program. Jadi yang dilakukan CGP ini menyiapkan satu dinding untuk galeri foto, menempelkan foto poster. Sebenarnya ini dilakukan kalau seandainya lokasi pamerannya itu adalah dinding-dinding tetap di tempat kita melakukan lokakarya itu. Di situ kita lokakarya dan di situ juga pamerannya. Nah, tapi kan pameran kita berbeda tempat dengan lokakarya kelas berbaginya. Nah, ini yang saya pahami di situ tentang yang ini. Atau ada pendapat yang lainnya? Iya, terima kasih Pak Chen. Dari masukan Pak Chen tadi, kalau saya berpendapat juga demikian, karena di situ PP menyiapkan satu dinding untuk galeri foto. Itu kan eh, kita akan menghadapi pameran karya, kan begitu Pak Chen? Di pamerannya. Kemudian PP diminta untuk meminta CGP per kelompok secara bergantian menempelkan foto dan poster. Seperti yang Pak Chen sampaikan tadi, kalau semua, kalau kita di tempat yang sama, eh, apa namanya nih, di ruangan yang sama untuk pamerannya dan juga untuk kelas berbaginya, kalau disamakan tempatnya mungkin bisa. Tapi kalau dalam ruang kita tidak memungkinkan hal itu, maka kita dibagi menjadi 7 kelas atau 7 kelompok. 7 kelas menurut apa kita masing-masing, hasil kita. Nah, itu makanya di dalam bagian yang persiap pameran hasil program itu menurut kami sesuai dengan apa yang Bapak Chen sampaikan di kelas kita masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bapak Adrizal? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya ini melihat dari skenario kegiatan, biasanya kan loka ini merupakan kegiatan latihan sebelum kegiatannya sebenarnya. Jadi pada persiapan pameran dengan menyiapkan dinding dan galeri foto itu, artinya CGP kita ini dilatih dulu untuk menyusun foto atau poster ataupun media-media yang mereka miliki untuk ditampilkan. Jadi ini sekedar latihannya sebelum nanti kegiatan gotong royongnya dalam penyiapan stand-stand pameran. Jadi menurut saya itu aja Bapak. Kalau dibandingkan dengan CGP angkatan 4 dulu, kita kayak poster dan foto itu kita buat di tempat, bukan dibawa dari rumah. Dibuat sama-sama, kemudian dipajangkan, kemudian baru dijelaskan. Itu kalau yang pengalaman angkatan 4 dulu. Kalau sekarang nampaknya dibawa dari rumah, berarti dinding disediakan nanti kita belajar menata di situ sebelum kita melaksanakan yang sebenarnya. Itu aja Bapak.
Ya, terima kasih masukan Bapak Drizal. Eh, Sebagaimana kita baca di dalam buku pandu remote kita, Pak Ad, di situ aksi nyata yang paling menarik bagi CGP yang telah dibawa dari rumah berbentuk foto atau poster yang akan ditampilkan di ruangan atau aula tempat kita melaksanakan pleno. Nah, menurut Pak Adrizal itu baru sebagai latihan. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu mengeluarkan pendapatnya. Bagaimana Pak Chen, Pak Adrizal, Ibu Indra, Indri? Apa yang harus kita laksanakan? Mungkinkah kita melaksanakan di dalam satu aula? Kalau kita lihat aula SMP Satu Harau itu rasanya apakah memungkinkan begitu? Bapak Ibu, mohon pendapatnya. Kita mengingat waktu. Kemungkinan ini Perluan untuk Pak Or. satu per satu Ya, kelompok nih Pak. Hah? Satu untuk per satu kelompok PP. Jadi satu kelompok PP, satu dinding. Jadi mereka yang menempelkan poster atau foto yang udah disiapkan itu. Jadi menurut Pak Adrizal, memang kita melaksanakan di aula begitu Pak? Ya, secara bersama kita laksanakan. Itu kalau yang pengalamannya dulu ya Pak ya. Dulu Ya. di aula bersama-sama, satu kelompok PP itu disediakan satu lembar papan tulis. Jadi hiaslah satu papan tulis itu menurut kemampuan PP dan CGP masing-masing. Jadi antara PP dan CGP berkolaborasi waktu itu menatanya. Nah, Setuju Pak cuma Ad. bedanya kalau sekarang kan kita udah nyuruh bawa foto dan poster siap. Jadi kan tinggal nempel dan menata aja lagi. Ya silakan Bapak. Eh, Pak. Baik, Ada tuh. Bapak Ibu, terima kasih Pak. Hmm. Sebenarnya kalau menurut saya, sebenarnya itu adalah langkah persiapan panen karya. Kalau skenarionya yang di rencana moderasi kan eh, tempat pameran itu bersamaan dengan tempat kita mengadakan kelas berbagi bersama undangan. Nah, makanya ada kegiatan itu hari pertama dan hari kedua. Jadi hari pertama di situ juga hari kedua. Tapi karena tempat kita berbeda antara untuk berapanya, untuk pamerannya, maka ini mungkin bisa dilakukan di stand masing-masing. Jadi kegiatannya tadi itu kita tambahkan, kita ganti dengan kegiatan penutup. Kalau kita lihat di rencana moderasi ini Bapak Ibu, ini rencana moderasi, ini kan yang menempelkan foto poster aksi nyata itu ya. Nampak saya tandai Bapak Ibu ya. Ya nampak Pak Jan. Nah, kemudian peserta menempel-nempelkan foto. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka secara bergantian menempel foto. Nah, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sudah menempelkan foto asal nyata. Nanti di sesi 2, kita akan berkeliling aula untuk melihat hal positif yang terjadi selama 6 bulan ini. Mari kita beristirahat dan silakan Bapak Ibu kembali lagi di ruangan pada sesi kedua. Nah, sesi keduanya itu adalah hari kedua atau sesi kedua. Nah, jadi untuk melihat hasil yang ditempelnya itu adalah pada pameran karya, panen karyanya itu di ruang pameran itu. Nah, itu yang saya pahami di situ. Kalau ini Iya. kenapa dilakukan seperti itu? Kalau skenarionya hanya di satu gedung, kita tidak ada stand-stand yang berbeda. Apa yang hasil karya kita itu ditempel di dinding-dinding. Sebenarnya yang diharapkan di lokakarya panen karya itu kan sederhana sebenarnya. Hanya di situ aja. Jadi penonton datang langsung melihat berkeliling di dinding-dinding itu aja sebenarnya. Tapi kan umumnya CGP dari angkatan 1 sampai sekarang membuat sesuatu yang wah. Makanya ada stand, bahkan dimodali juga, bahkan kadang dibayar juga untuk menghias stand dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya pahami Bapak Benar. Ibu. Iya, iya. Silakan Bu Indra. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Cendro. Jadi, misal pun kita pakai kelas seperti biasa, jadi pas sesi yang terakhir ini, itu kita memang kita tempel, tapi untuk dipamerkan di hari kedua, begitu jadinya kan Pak? Iya.
Nah, untuk stand kita jadinya nanti gitu. Iya. Stand masing-masing PP. Dan termasuk yang tempel-tempelan apa itu kalau kita memang perkelas kan perkelas kita berapa nanti bisa juga ditempel di apa itu di Bebas, stand bebas. kita. Nah, Ya, dipindahkan ke stand kita jadinya nanti kan. Ibu, karena Bu Neneng udah gabung, mungkin ada Masukan. tanggapan dari Bu Neneng, mungkin bisa Pak Kor eh, jelaskan lagi Pak Kor yang menjadi bahan diskusi kita tadi Pak Kor. Iya Yang Bapak ini. Ibu, Bapak Ibu dan terutama Ibu Neneng yang baru masuk, tadi kami ada sedikit keraguan tentang loka 7 hari pertama ini Bu Neneng. Yang pertama ada yang mengatakan sebaiknya kalau menurut remote kita itu akan mengadakan di suatu ruangan atau di aula. Di situ kegiatan yang kita ada di pertama. Tapi kalau melihat situasi dan kondisi, apakah mungkin kita melaksanakan di dalam satu ruangan begitu? Silakan masukan dari Ibu Neneng. Oh, kayaknya bisa aja karena kalau kita lihat di yang panduan yang dikirim Bu Indri tadi, memang seluruhnya berarti nanti kita bagi-bagi per kelasnya nanti kelompoknya yang kita bagi. Jadi kita kan di sana ada 2 jam pleno kalau tidak salah. Plenonya lebih banyak kalau yang di Loka 7 yang dia kan 3 JP cuma yang untuk hari ini, hari pertama betul. kan. Plenonya kayaknya lebih banyak. Mungkin alangkah baiknya kita gunakan satu aula nanti kan aula jadi ada 14 ya. 14 apa? 14 PP. Iya. Jadi nanti Pasti belajar. sama-sama kita PP, kita nampakkan bahwa kita kompaknya juga di sana nanti kegiatannya kita bersama, kita bimbing bersama. Jadi masing-masing kelompok kita nanti kita pandu pada saat dia kan kegiatan kita evaluasi. Cuman itu agak bising kayaknya karena evaluasi ya Pak Chen ya. Ya. Itu kelemahannya Pak Kor. Iya. Jadi setiap sesuatu pasti ada nilai Plus positif minus. plus minusnya. Nah, jadi bagaimana sebaiknya menurut kita bersama ini? Kalau saya cenderung untuk pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Chen tadi, tetap kita laksanakan dulu per kelas. Cenderungnya untuk mengatasi ibaratnya Ibu Neneng sampaikan tadi kebisingan karena kita akan menghadapi dalam ruangan yang cukup enggak begitu lapang ya, bukan sempit ya, enggak begitu lapang. Sehingga mungkinkah kita akan menyampaikan hal ini? Kembali perlu kita pertimbangkan dengan baik itu. Kalau memungkinkan silakan, karena waktu kita juga kalau memungkinkan silakan kita kita atur acaranya siapa yang akan menyampaikan bagian pertama dan bagian selanjutnya. Karena kita berikan. Pak Chen, waktu Ya. kita dulu emang di ruangan besar aja ya Pak Chen ya? Dulu di ruangan besar di ruang serbaguna SMA Satu Iya. Harau. Iya, Tapi kan gini Neng. perkelas kita hari pertama kan? Iya, tapi gini Neng, kemarin kita udah menyamakan persepsi dengan Bu Rosa BGP. Nampaknya kan BGP menginginkan kita tetap dibagi per kelas. Dan kegiatan kita kan dihadiri oleh BGP. Dan setiap hadir itu ada tim monefnya. Jangan nanti dianggap kita menyimpang dari yang sudah ditentukan BGP. Jadi kalau bisa, menurut saya kita tetaplah per kelas sesuai dengan yang dibagi oleh Pak Koordinator kita. Ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah ada, karena kemarin waktu penyamaan persepsi kemarin kan yang nggak sempat hadir full juga kemarin karena ada acara kan. Iya. Kalau begitu Kemarin sarannya juga, lebih ya. baik kita ikuti saran dari BGP. Ya, waktu penyamaan persepsi memang ada yang mengusulkan mengatakan dulu kami hanya satu ruangan dan lain sebagainya, tapi langsung sudah disampaikan Bu Rosa, kita tetap dibagi per
kelas seperti kelas belajar yang seperti biasa. Mungkin itu tuntas ya Pak Kor ya? Ya. Masih mute Pak Kor. Jadi kesimpulan kita Bapak Ibu semua, kita untuk loka hari pertama kita laksanakan sesuai dengan kelas yang telah kami kirimkan. Terima kasih. Adakah masukan-masukan yang lain dari Bapak Ibu untuk pelaksanaan loka hari kedua? Yang Hari apa lagi Pak Kor? pertama sudah dianggap ya Chen selesai. Yang bahan diskusi ini masih perlu kita diskusikan yang selagi ada tambahan peserta Pak Kor. Berarti udah 10, berarti ada tambahan peserta. Yang poin ini kami juga ada agak perdebatan tadi Bu Neneng dan ibu-ibu Bapak Ibu yang lain. Persiapan pameran hasil program di rencana moderasi kan ada ini ya. PP menyiapkan 1 dinding untuk galeri foto dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ada 2 versi. Ini kita lakukan saat kita loka 7 hari pertama sebagai tahap latihan untuk CGP menyusun karyanya. Nah, kemudian ada versi kedua, yang ini sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk persiapan pameran itu. Jadi kita tidak kita bisa mengalihkannya ke stand kita masing-masing. Sehingga kegiatan 15 menit ini bisa kita ganti dengan kegiatan penutup. Karena kalau berdasarkan saya tampilkan rencana moderasi ya. Mana ini rencana moderasinya? Nah, ini rencana moderasinya. Ini menempel-nempel foto, menempel-nempel aksi nyata. Setelah menempel aksi nyata, kemudian CGP diminta istirahat untuk masuki sesi kedua. Kalau saya menafsirkan karena ada kegiatan mereka istirahat, kemudian dimulai untuk sesi kedua, berarti ini adalah bisa dilakukan di stand masing-masing untuk persiapan pameran. Nah, itu penafsiran saya dari kalimat ini. Berarti artinya untuk yang poin terakhir tadi itu, poin yang ini dilakukan di saat untuk persiapan panen. Jadi ini bisa kita ganti dengan penutup di hari pertama. Ini belum ada penutup ya untuk hari pertama ini ya. Iya. Karena Bagaimana memang kalau kita adakan saja sedikit yang 15 menit ini untuk ngambil foto aja, bagaimana Pak Chen? berarti mereka tetap menempel aksi Iya, nyatanya. tapi istilahnya kan setelah ini kita nanti bersiap untuk menempel-nempelkan hasil karya kita untuk nanti kita bawa ke ruang pameran. Minimal ada kalimat gitulah dari PP mungkin untuk penegasan sebelum penutup. Ya. Gimana tadi Neng? Sedang putus tadi? Jadi untuk persiapan pameran hasil itu kan katanya kan kita menyiapkan dinding ya. Iya. Padahal kan CGP kita sudah cetak di banner, di Iya. spanduk itu Iya. foto-foto mereka. Jadi untuk apa mungkin mereka kan pasti sudah bawa pada saat pagi itu Pak Chen. Bagaimana kalau kita tampilkan saja nanti di ruangan kita itu untuk kita ambil dokumentasi saja. Jadi kegiatan atau langkah-langkah yang dimoderasi tetap kita laksanakan, kita bisa terjalani gitu Pak Chen. Oke, bagus juga. Berarti seandainya CGP kita sudah menyajikannya dalam bentuk spanduk atau banner, berarti Langsung itu itu yang yang mereka langsung itu. lihatkan. Iya. Ya. Boleh juga rasanya. Nanti kan artinya ditampilkannya di ruang belajar kita saat kita loka. Nah, dari situlah mereka membawanya ke stand masing-masing nanti. Jadi ada dokumentasi foto-foto sesuai dengan rencana moderasi. Mungkin bisa juga Pak Kor atau yang lainnya? Pak Kor, atau pembagian yang untuk ini udah langsung per kelompok kita tampilkan gimana Pak Kor? Kata Ibu Rosa, Bu Neneng, kita tetap
dalam satu kelas 3 PP. Kami kan dulu sudah meminta juga. Ya, Kalau langsung kita per fasil atau dua PP dalam satu kelas, dia tidak boleh sama Ibu Rosa, tetap dalam satu kelas itu 3 PP. Jadi makanya Bapak Chen tadi menyampaikan di persiapan akhir ini atau bagian 15 menit terakhir ini kita itu sudah langsung pindah ke kelas kita menurut kelompok kita, begitu kan Mbak Chen? Bagian terakhir ini kita sudah pindah, begitu maksudnya, ke kelas kita menurut kelompok fasil atau kelompok pameran kita, kan begitu? Ya, Kalau bagian terakhir ini, ya, maksud saya di bagian akhir ini kita hanya Ah. menyampaikan ke CGP bahwa setelah ini Bapak Ibu silakan menyiapkan galeri fotonya di stand kita masing-masing. Nah, baru kita adakan baru kita pindah penutup ke lagi. stand masing-masing kan? Kita tutup untuk sesi pertama ini. Iya. Kita tutup kegiatan untuk sesi pertama. Kita tidak melakukan refleksi karena kita hanya break untuk persiapan pameran karya. Itu kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, langsung baru di situ berakhirlah kegiatan kita. Itu waktu bagi CGP untuk menyiapkan di stand masing-masing. Nah, itu gimana kira-kira Pak Ibu? Kalau saya pun menelaah seperti itu bisanya mungkin Pak Chen, tapi mari kita rembukan bersama ini mencari keputusan yang terbaik. Bagaimana sebaiknya? Karena Bapak Ibu kalau dulu lah pengalaman begini, bagaimana hasilnya? Kalau cara yang kita bicarakan tadi, bagaimana pula menurut Bapak Ibu? Apakah ini mungkin kita lakukan atau tidak mungkin? Bagaimana Pak Ibu? Bagaimana Neng, Pak Chen? Ini Pak Adrizal raise hand Pak. Silakan Pak Ad. Ayo Pak Adrizal, silakan Pak Adrizal. Oh, kalau kita lihat Pak dari uraian skenarionya itu memang cuma nampak 15 menit kan untuk persiapan pameran. Iya. Tapi di situ tersiratnya setelah kegiatan persiapan 15 menit itu tidak ada kegiatan lain lagi. Berarti bisa setelah itu CGP kita goro mempersiapkan stand pameran di tempat masing-masing aja. Karena hari kedua kan ada kegiatan lagi. Iya. Berarti yang seharian itu bisa jadi mereka manfaatkan untuk penyiapan stand gitu aja jadi Pak. Iya. Betul. Ya. Berarti siap kegiatan pleno kita bersama, kemudian langsung jam 10 itu siap-siap di stand di kelas masing-masing. Kalau memang kemarin pengaturan kan 2 per kelas ya Pak? Iya, 2 per kelas. Ya, berarti mereka langsung goro lagi menyiapkan di kelas itu. Kita aja itu, dulu sampai maghrib. Iya. Walaupun waktu dari jam 11 waktu itu sampai maghrib belum juga ada masih banyak yang belum pulang. Sampai malam Pak Ad. Ya kan itu maghrib itu belum pada pulang ya, itu istilahnya kan malamnya itu nanti kesannya agak apa kali Pak Jan. Iya. Makanya Pak Drizal saya apakan, makanya untuk besok itu CGP itu akan melaksanakan gladi resik dan mungkin akan melaksanakan langsung goro untuk persiapan panen karya itu. Kalau bisa kita semua dapat juga menghadiri, mendukung apa yang telah mereka rancang. Itu biasanya PP juga ikut itu Pak. Iya. Biasanya di pestan itu PP-nya juga ikut mengelola itu dengan Ya, CGP. karena dia menambah 1 hari Pak Adrizal, itu hari Jumat jam 2 mereka akan melaksanakan gladi resik dan gotong royong katanya. Oh gitu. Jadi untuk hari Sabtunya dia hanya menyambung lagi pekerjaannya. Mudah-mudahan hari Sabtu itu jangan sampai kita jam 10 malam kurang apa rasanya. Ya, makanya besok diangsur-angsur sama CGP. Iya. Begitu hasilnya kemarin. Bagaimana Bapak Ibu masukan yang lain rasanya? Berarti kita yang pleno bersamanya tetap apa ya Pak ya? Berarti tetap ke kelas saja ya? Iya. Iya. Berarti kita enggak pakai aula besar lagi gitu ya?
Kalau di hari pertama kita belum memakai aula besar, tapi di hari kedua sudah. Kan Ya. begitu? Berarti aula kedua untuk kegiatan bersama dengan berbaginya ya. Iya, Nah, kita pada hari kedua baru di kelas berbagi kita dari pagi sampai apa? Sampai jam jam 10 11. kita di ruangan Sampai jam aula 11 nah, di jadwal jam panitia. 11. Ah iya, sampai jam Ya. 11. Kemudian baru kita masuk ke ruangan pameran. Sebenarnya sayang juga itu Pak Kor. Cuma Ah. 1 jam waktu keliling kan, penyiapannya sampai 2 hari kan. Kita Iya, iya, panjang iya. aja nanti sampai jam 2 atau jam 3 baru. Kalau bisa ya, Iya. tapi kan dalam waktu yang diberikan kan cuma 5 jam Pak Drizal. Itu tergantung apa nanti tuh Pak? Tergantung pengunjung nanti. Kalau Ya, pengunjungnya tergantung situasi dan ramai, kondisi. ya pengunjungnya banyak, berlama-lama, tentu kita tetap menerima tamu nanti, menerima pengunjung Iya, masing-masing. mudah-mudahan Ya seperti dulu Pak Chen kan, pas sekali rombongan bupati jalan kan, sampai ke ujung, setelah itu pada bubar lagi ke halaman kan, cari Ya. foto lagi. Ya. Berarti Ya, aman ya mudah-mudahan. dengan ini ya? Iya, mudah-mudahan apa yang diragukan Pak tadi, pengunjung tidak sempat melihat panen karya ruang pameran kita, itu tidak terjadi, dan mudah-mudahan mereka dapat melihat semua, mengingat kerja yang telah dilakukan oleh CGP Ya kita. itu. Ya, terima kasih. Pak Chen, tolong lanjutkan Pak Chen. Mungkin untuk untuk hari pertama kita mungkin udah tuntas ya. Hari kedua mungkin seperti yang disampaikan Indri, kita menyesuaikan dengan yang sudah dirancang oleh panitia. Tapi ada yang perlu kita sepakati dan kita ingat atau perlu lakukan atau tidak. Di bagian akhir, kan setelah selesai pengunjung ke stand pameran, kan bukan berarti kegiatan kita bubar. Ada kegiatan kita berkumpul lagi bersama dengan CGP kalau tidak salah. Iya, iya betul. Refleksinya di sana setelah selesai pameran. Setelah selesai pameran, kita berkumpul lagi bersama. Nah, itu kita tentu plenonya bergabung di ruang pertama tadi. Jadi, jangan sampai udah selesai, semuanya bubar. Nah, itu yang harus kita ingatkan kepada sesama PP dan CGP. Nah, ini penutupan. Termasuk undangan tuh Pak Chen? Enggak, Undangan kita sampai sebelum zuhur aja. ya. Setelah mereka makan siang, mereka udah boleh pulang kalau untuk untuk undangan. Oh, Kecuali jadi yang lihat-lihat saja. Jadi kita masuk kembali ke aula kita. Iya, setelah Ya. selesai pameran, mungkin nanti kita sepakati kira-kira jam berapa nanti itu melihat undangan kita yang datang. Iya. Kira-kiranya dari sekolah CGP banyak yang datang, berarti kan agak lama pamerannya. Misalnya maksimal pukul 3 kita udah kumpul kembali ke aula besar gitu, Pak Kor. Oh gitu, Bu Neng, terima kasih penjelasannya. Lanjut Pak Chen. Ya, mungkin hanya itu yang perlu ditekankan Pak, bahwa kita masih berkumpul kembali setelah kegiatan panen karya. Karena nanti karena asik-asik berfoto-foto dan lain sebagainya, lupa kegiatan penutup. Berarti untuk menghadapi loka karya hari pertama dan hari kedua kita anggap rampung Pak Chen ya. Ya. Dan untuk informasi bahwa untuk tanggal 29, 30 dan tanggal 1 Mei itu kita tadi sudah menerima pemberitahuan, sudah ada surat undangan yang sampai ke dinas. Kemudian untuk surat tugas itu insya Allah besok akan dijemput beserta SPPD-nya. Kemudian juga kalau mungkin Bapak Ibu semua sudah juga membaca di grup PP Sumbar, itu juga sudah ada cara kita mendaftar untuk mengikuti rakor. Tapi salah satu syaratnya adalah surat tugas dari dinas yang harus kita upload. Kan ini begitu Pak Chen? Iya Begitu Pak. Bapak Ibu? Iya.
Kemudian lagi yang perlu kita ingatkan, bahwa untuk hari pertama kita selesaikan semua administrasi. Di antaranya faktur dan juga bukti pembayaran. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu lupa mengingatkan pada CGP kita, biodata itu harus diketik. Nah, jangan sampai lupa kita ingatkan. Kemudian juga undangan kita, baik kepala sekolah dan pengawas. Nah, itu semuanya kalau dapat kita bawa hari Sabtu. Nah, itu pesan dari Ibu Penjab kita. Karena pada hari Minggunya, kita sudah hendak mengerjakan administrasi itu lagi. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya informasikan. Kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Pak Koor, izin tanya Pak Koor. Iya, Ibu Yanti. Aku lagi ketinggalan tari saya Pak Koor. Ya yang harus kita siapkan administrasinya itu faktur pulsa. Yang Pulsa. pertama faktur pulsa. Faktur pulsa itu boleh berupa faktur WiFi atau faktur pulsa yang kita beli di tempat penjualan pulsa. Kalau Berapa WiFi Pak? yang dibayarkan selama 2 bulan, yaitu bulan Februari dan bulan Maret dengan besaran Rp150.000. Walaupun di dalam pembayaran WiFi kita nanti itu 400 atau 500, boleh, tapi akan dibayarkan tetap 150. Setelah itu bon Bagaimana, apa Bu lagi Yanti? Pak Koor? Setelah itu bon apa lagi? Setelah pulsa bon apa lagi? Sudah itu faktur yang kita siapkan berupa faktur ATK. Pembelian ATK dengan jumlah nilai Rp250.000. Silakan disiapkan. Kalau kita tidak punya bukti, itu tidak akan dibayarkan. Itu pesan dari BGP, pesan dari Ibu Rosa. Berarti PP juga menyiapkan ATK, faktur ATK, Pak. Iya, Bu Neneng, iya betul. Kalau Tapi CGP 150. kalau CGP 150, kalau PP 250, tolonglah dicari. Oke. Isinya bebas ya Pak Koor, mau kertas 2 mau yang lain-lain bebas ya. Kalau saya sudah saya selesaikan itu, saya beli klep tembak seharga 87.000, kemudian tinta sekian, kemudian tambah lagi apa sehingga totalnya 250. Tapi mari kita jaga bersama itu Bapak Ibu. Mari kita jaga bersama. Itu saja intinya. Satu lagi Pak Koor. Ya. Untuk hari Sabtu tanggal 27 itu belum ada kesepakatan baju kita. Saya malas belang-belang juga nanti lagi. Pak, itu yang sudah hari saya kirim, Bapak. Kalau hari Minggu kan sudah ada bajunya. Yang hari Sabtu bagaimana? Pak Adrizal, itu sudah saya kirim, Pak. Bapak yang belum baca barangkali. Hari Bukan, Sabtu, yang itu kan yang di Padang itu kan? Bukan, sebelum itu lagi Pak, sudah jauh sebelum itu. Saya sudah mengirimkan bahwa baju yang kita pakai pada hari Sabtu adalah baju yang kita terima sewaktu Loka 6. Berarti baju yang kemeja. Iya, baju dongker yang mereknya Merdeka Belajar. Kemeja biru. Kemeja biru. Oke. Pak, bukannya itu untuk hari apa juga dipakai, Pak? Nah, soalnya di Padang itu juga. Saya pun itu yang menjadi kendala, ini sudah disampaikan. Baju bebas saja lah makanya Pak. kok ditanya sekarang. Untuk CGP silahkan memakai baju itu, untuk PP baju bebas saja. Karena kita akan kita pakai lagi. Ya, karena pakai baju batik aja kita semuanya. Batik aja udah batik. Kita kan ada rompi. Nah, ya. Kalau begitu karena ada alasan kita nanti ya Bapak Ibu. Soalnya di situ saya sudah melayangkan chat PP dan CGP baju dongker kan itu. Nah, jadi untuk CGP kan tidak apa-apa, Pak. Ya, PP aja yang betul. Iya, betul, Pak Chen. Memang. Jadi kita sepakati kita tetap pakai rompi ya, baju terserah di dalam batik atau bagaimana Bapak Ibu? Batik lah Pak. Batik.
Dia juga baju mereka Yang pakai ibu-ibu kan warna daripada. kuning kaki lah ya jilbabnya. Yang penting baju kebesaran jangan lupa Bu Neneng. Baju Ah, kebesaran yang Ibu Neneng pesan di bukit. Baju Kita rompi sepakat. dah. Bagaimana kalau kita sepakati aja dress code-nya? Nanti kan belang-belang kan tidak cantik juga. Ya, oke. Atau mungkin gini Bapak Ibu, Mana? batiknya boleh batik dengan warnanya mungkin dongker atau warna Iya, apa gitu. susah juga Pak Tommy, dan semua Iya. orang punya. Kita kan sudah diseragamkan dengan rompi aja lah. Ya rompi lah penyeragamnya Pak Ya, Jen. ibu-ibu tuh harus jilbabnya harus seragam Pak Chen. Nah, Mana ibu-ibu nih? setuju lah. Nenong, gamis hitam aja lah kita pakai itu. Gamis hitam pakai jilbabnya warna kuning keki ya. Tuh. Sesuai ini Indra Fitri. Pak Ibu, mohon izin sedikit Pak Ibu. Iya, berseragam pula kita kan. Untuk yang ini lagi Pak Kor, kemarin kan siapa yang membuat poster? Posternya Bapak kita sederhana. pakai baju hitam aja. Tidak nampak Bapak nanti. Ya, Pak Ibu, ini terkait dengan poster nih Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya tidak sempat membuatnya Pak Ibu. Saya Jumat Sabtu ini ada ujian mid semester. Jadi Anda ada Bapak Ibu yang berkenan membuatnya, saya kirimkan nanti deskripsi dan judul materi dari CGP kita. Hanya membuat seperti ini. Bisa Neng atau yang lainnya untuk kita tempel di lokal kita. Neng kebetulan laptop Neng ketinggalan chargernya, makanya harus pakai laptop Pak Chen. Ketinggalan charger di sekolah. Aduh. Bu Indra, bisa Bu Indra? Pak Tommy lah, Pak Tommy lagi mantap sekali. Ya Pak Tommy, Apa Pak? bisa ambil Apa Pak? bisa membuat Iko Pak Tommy. Ambo dah sampel Ambil Pak bantu Tommy itu ya. aja. Kalau bantu itu saja mungkin lah Pak. Nggak apa-apa doh. Yang penting ditempel aja lah. Enggak, sama Delko Pak, untuk kelas berbagi Iya. kok. Yang Tommy Iko sama Deko. Yang nama narasumber, judul materi, deskripsi materinya tentu CGP itu yang tahu Pak. Hendaknya lah dikirimnya. Sebenarnya itu memang kita mempersiapkan, PP mempersiapkan itu. Oh, oke. Bisa Pak, apa kirimkan saja narasumber, judul materi dan deskripsi materi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Sama-sama, Pak. Orangnya Pak Chen. Hah? Pakai foto orang yang mati gua tuh kan? Ya kirim aja Sederhana fotonya saja, Pak. Oh, Kalau kirim ada foto. fotonya kirim aja fotonya Pak. Oke, siap. Oke, makasih Pak Tommy. Aduh, Cile Pak Tommy. Ya Pak. Ya Pak. Lihat ada faktur pulsa untuk Ambo nak. Ambo ndak ada tuh, ha. Lah, sedang mencari itu. Kalau ada besok Pak Tommy ya. Iya Pak. Ya, boleh Neng. wifi sekolah ya Pak Chen? Record yang Rekodnya kita pada kirim masih yang slow. apa sih lah Pak? Record yang kita kirim yang pertama aja lah ya. Ya. Oke. Ayah tak ada tadi. Yang enggak ada tuh enggak usah lagi. Enggak dodo. Kita Pak potong Chen, record-recordnya Neng. Record kita Sudah potong. diambil Pak Chen. Kita Bapak, gabung Bapak. record-recordnya Neng. Kita Edit potong Bapak. Neng. Diambil Pak Chen. Bisa kita gabung beko Neng. Kita edit sampai beko punya. Beko mau gabung. Nah, kok Nah, Neng Pak. kirim di edit saya kok saya yang perlu besok dia guys tempel. Tapi edit saya kok PDF kok. Apa itu? Ada Kok, stempel. lari kirim di grup. Ada Bisa stempel edit nih. tempel. Ada ya, Mas. Beko. Sip. Makasih nih. Beko nih bawa stempelnya man tuh. Oke. Bapak Ibu untuk keberangkatan hari Jangan Senin lupa lagi. nomor resinya ditukar, tanggalnya pandai-pandai sih lah. Bona atau Neng, bon pulsa. Iya kan Pak pulsa tadi belum. Itulah yang muncul Bu Yanti Rena. Benar. Enti ada lah dia dua tadi. Muncul ya. Uni ada lah dia dua masalah tadi punya CGP-nya sedang memfotokopi bon kosong. Tapi lagi fotokopi warna lagi gak Untuk jalan. Ambo ya Bu Yanti. Untuk Ambo saya tuh. Ambil lah. Yanti, Tuni Je.
Kekurangan Bukan dua saya. Dia jadi. dua. Kok ada Iya kawan 2 yang bulan matu 2. Iya 2 2 bulan bulan. ya 2 balabian 2 untuk Tom. ini 2. Nah, untuk Tommy. ambo yang punya Bu Yanti. Oi. Besok ambo minta ya. Lain apa? Saya bisa Cuma fotokopi Fadila sih Tommy. Fadila sampai makan tuh. Wak. Lah Pak Kor, waktu kita hanya tinggal 8 menit lagi Pak Kor. Iya. Bapak, Pak Ibu, untuk keberangkatan kita hari Senin, Mbak Ah. Kamu numpang je Pak Kor. Semua. Tommy, cari travelnya Tom. Begitu Masanya travel. untuk keberangkatan tiket Pak Tom, travel, Tom. kita minta kepada Pak Tom tiket travel. Kemudian untuk keberangkatannya karena kita ada ampe boleh, itu bagian blok-blok sajalah Pak Tommy. Kalau 2 blok mobil. M-nya sama Pak Adrizal, termasuk Bu Neneng, Awa, Pak Ambo bisa. Adrizal, Ambo bisa gabung ke Blok M, naik di Ngalau. Sama Pak, Tommy bisa aja Pak. Kemarin ke blok Tunggu simpang M-nya Alau aja lah. Nah, simpang Alau satu. Pak itu Febri. bahwasanya Feb. Oh, Pak Pak Chen, Febri Febri cek Pak foto. Kor cek foto. Pak Chen kan sudah punya mobil, ada Pak Oto C kan, Pak Aceh kan Rencana. pasal 77. Rencana ndak bawa oto tuh Pak Kor. Iya, kalau rencana dirubah rencana itu. Oto dibawa orang rumah mantan Dirubah anak tiga rencana. sekolah ha. Nah, itu bagi saja kita sama berangkat gitu hari itu dengan 2 mobil, mobil Pak Aceh, mobil Pak Chen C. Pak Chen Oto otonya Awak ambo. numpang lo. Oto ambo Iya. kepek Awak ini. numpang lo di Pekumbuah. Oto Ada si di pangkalan orang membawa dulu. Woi, awak lah di Pekumbuah hari itu, tapi awak Oto siap pada di tu, Oto pada tu Minggu lagi. masih iya, loka. iya. Febri Nah, bawa oto Kan Febri. di Pekumbuah. Awak jawab anak-anak waktu sore Pak. Tak bisa mungkin. Hah? Oh. Ya Sedangkan Allah. ada Rizal dan Otto ke di sini bawa kecek Pak Koor saya yang punya. Ya. Nanti Pak Otto. Koor aja. Kalau Otto, Pak Pak A 39. Adrizal SMP 39 Bu Otto, Pak. Neneng, itu sudah disampaikan kayaknya udah oke. Nah, Ayo cuman Pak Kor. Kan keceknya Pak Chen untuk mantan anaknya sekolah di seorang daerah rumahnya kecek Pak Baru Chen pulang, kan Wak, baru. Kok kunyo Pak Pak Koor Atuha. atau Dak Rizal cek Pak. Kan Sama dua Cik orang Sena. contoh kan Kalau duanya. awak bisa membawa itu tapi tidak pandai wak membawa ke Padang. Dulu kalau ada sopir enggak, Bekuan kan Pak Chen tiba di Ngalau. Nah, begitu. Oke juga. Iya, Pak. Mati Iya, Pak. lampu. Mati lampu. Sebanyak Kalam tuh langsung. sopir serap ya Pak Jen. Ya. Ragu lu Pak.